Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Dan alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara Ngobras. Alhamdulillah kita malam hari ini, ya bukan malam hari ini saja, tapi hari ini kita berada di tempat padepokannya Ibu Kanjeng Raden Ayu Dewi Syamsih Wandansari. Tepatnya di lereng Gunung Salak. Ya, Gunung Salak itu berada di Cidau Cicurug, Giri Jaya, Kabupaten Sukabumi. Dan saya juga kehadiran narasumber yang sudah tidak asing lagi. Hadir di sebelah saya adalah Kanjeng Pangeran Abiyoso Hadiningrat. Dan di sebelahnya adalah merupakan dari cucu Eyang Santri atau lebih dikenal dengan Kanjeng Pangeran Haryo Joyokusumo. Beliau adalah penerus tahta, ya istilahnya dari Eyang Santri, ya, Ibu Raden Ayu Hajah Tito Ahdiati. Jadi pakai gitu kan. Nah, ternyata cucu dari Eyang Santri atau Eyang Joyokusumo ini pakai ya. S Joyokusumo. Kalau boleh tahu Bu Tito, izin mohon maaf, S-nya itu apa Bu? Saparman Joyokusumo. Saparman Joyokusumo. Kalau hero, superhero Suparman, di sini Saparman ya. Saparman Joyokusumo. Saparman Joyokusumo. Jadi kalau orang Jawa kalau lahirnya bulan Sapar, Saparman. Nah, katanya seperti itu. Ini sekali lagi mohon maaf nih Bu Tito. Banyak orang berkunjung di tempat makam Eyang Santri untuk berziarah minta keberkahan. Menurut Bu Tito ini banyak orang akhirnya ya mencari keberkahan. Nah, kalau menurut cucunya sendiri bagaimana meyakininya, Nyun Sewu? Kalau saya gimana ya? Saya hanya bisa terserah, monggo. Kalau mau sowan Eyang monggo. Saya masalah keberkahan mungkin, makanya balik lagi juga mungkin mereka mendapatkan keberkahan. Iya, karena Kiai Santri selain tasawuf juga nasionalis. Iya. Jadi agamanya sangat kuat sekali. Wah, pemirsa keluarga besar dari Dewi Katayama Channel. Bu Tito ini adalah cucu dari Eyang Santri atau Eyang Kanjeng Pangeran Haryo Joyokusumo yang ayahandanya adalah Saparman Raden Mas Saparman Joyokusumo. Iya. Ini kan ada selentingan atau ya kalau orang sekarang ngomong-ngomong, Eyang Joyokusumo ini kan punya yang namanya anak buah atau anak didik yang pernah saya dengar seperti ada Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin, Dr. Sutomo ya, iya. Dr. Sutomo, itu kan pahlawan-pahlawan nasional gitu kan. Iya. Nah, ada nggak dari keluarga atau dorongan dari beberapa tokoh masyarakat Indonesia bisa mengusulkan bahwa Eyang Santri atau Eyang Kanjeng Pangeran Haryo Joyokusumo ini bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional karena mendidik pahlawan nasional? Ya mungkin nanti kami ke arah sana. Karena saya orang biasa, saya untuk naik ke atas saya tidak ada keberanian, tapi mudah-mudahan ada yang mendapatkan gelar doktor S3 dari UIN Ciputat. Beliau dapat gelar doktor dari kitabnya Sataliyah punya Eyang. Mungkin itu yang akan dengan kami sama-sama keluarga mendorong untuk jadi pahlawan nasional. Karena Kiai Santri usai perang di Ponorogo, Pangeran Joyokusumo dicurigai Belanda membantu perang di Ponorogo. Memang betul. Kepada Pangeran Diponegoro, Pangeran Joyokusumo Misamindo. Kepada penyandang dana, perang Diponegoro adalah Pakubuwono VI. Nah, tadi dikatakan oleh Bu Tito, itu yang mendanai adalah Pakubuwono VI. Ya, Sinuwun Pakubuwono VI. Berarti ada hubungannya dengan Kanjeng Pangeran Abiyoso. Iya. Kanjeng Sinuwun Pakubuwono VI itu sepupunya Eyang dari ibunya Trikusumo dari Cakraningrat Madura. Jadi kepada Diponegoro Misamindo, kepada
Kanjeng Sinuwun Pakubuwono VI sepupu. Eyang itu yang menghubungkan dari Diponegoro kepada Kanjeng Sinuwun itu Pangeran Jayakusumo. Usai perang Diponegoro 1830, Pangeran Jayakusumo dicurigai Belanda membantu perang Diponegoro. Kanjeng Sinuwun tembak kepalanya bocor, dibuang ke Ambon, Diponegoro dibuang ke Makassar. Jayakusumo hilang 66 tahun. 66 tahun bisa menghilang. Menghilang. Atau punya ilmu menghilang. Menghilang. Jayakusumonya sudah tidak dipakai lagi. Hilang dari peredaran. 1896 terdeteksi sudah jadi Kiai Girijaya. Pengembaraan terakhirnya adalah Desa Girijaya. 1896 sudah jadi gurunya Kanjeng Sinuwun Pakubuwono X. Suatu ketika, tatkala putra mahkota Surakarta naik tahta sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10, maka Kiai Girijaya mendapat kehormatan untuk menghadiri pesta dan upacara penobatan raja karena guru dari PB10 Pakubuwono X. Kiai Girijaya alias Eyang Santri. Dan kalau boleh saya berbicara 2 tahun yang lalu, Bandoro Raden Ayu Muryati Sudibyo sowan kepada Kiai Girijaya alias Kiai Santri napak tilas karena eyangnya Kanjeng Sinuwun Pakubuwono ke-10 sempat berkunjung ke Girijaya. Napak tilas. Kalau saya melihat di kediaman Bu Tito itu banyak buku-buku sejarah. Iya. Dan buku-buku itu menjadi acuan untuk Bu Tito. Iya. Nah, karena memang kalau dilihat adalah cucu dari yang diusulkan menjadi pahlawan nasional, Kanjeng Pangeran Haryo Jayakusumo, atau lebih dikenal dengan Kiai Santri atau Kiai Girijaya atau Eyang Santri. Eyang Santri. Sebutnya Eyang Santri. Itu untuk orang sekitar sini Eyang Santri. Kalau Dr. Sutomo Kiai Santri, kalau PB10 Kiai Girijaya. Kalau bangsawannya Kanjeng Pangeran Haryo Jayakusumo. Selesai era kerajaan, dilanjut perjuangan Eyang menjadi gurunya mahasiswa Stovia. Stovia itu Sekarang fakultas FKUI. Oh, Fakultas Kedokteran. Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, Dewi Katayama Channel kalau mau belajar sejarah itu kepada ahlinya. Kalau mau hanya pengen ngerujak ya ke tukang rujak, salah satunya ya kita belajar yang sebenarnya. Jangan lupa pokoknya tonton yang namanya Dewi Katayama Channel, di like, subscribe, ya kan? Tonton sebanyak-banyaknya, di share kemana-mana bila mana perlu. Belajar sejarah yang sebenarnya. Jangan memutarbalikkan sejarah. Sedikit ini Kanjeng Raden Ayu Dewi Syamsih Wandansari. Nah ini kan masih kerabat juga dengan Bu Tito. Nah seneng nggak Bu Dewi ya punya kerabat ya kan masih tergolong yang memperjuangkan secara tidak langsung ikut berjuang di kemerdekaan bahwa bisa mengusir tentara Belanda untuk kita merdeka. Senang banget dong Pak Joko, saya bangga dengan cucunya juga yang santri. Saya berterima kasih saya bisa sampai di sini dekat dengan saudara kita. Iya, jangan segan-segan terus like Dewi Channel, Dewi Katayama Channel untuk soal ziarah, mengetahui sejarah yang akurat. Pemirsa Dewi Katayama Channel, percaya aja. Saya percaya Bu Tito itu bukunya banyak. Betul. Ya kan? Harusnya Ibu Raden Ayu Hajah Tito Ahdiati ini sudah mendapatkan gelar profesor. Ya. Bila mana perlu doktor honoris causa. Ini ingat-ingat ini yang punya kampus-kampus ini. Beliau tahu lebih sejarah yang sebenarnya. Buku-bukunya tadi sudah disampaikan. Bisa dicari di balai pustaka dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Cucu Eyang Santri atau Eyang Kanjeng Pangeran Haryo Jayakusumo. Kalau biar tidak penasaran Mas Joko, carilah Girijaya dengan makam Eyang Santri. Nanti akan dapat banyak informasi yang akurat dan asik ngobrol bersama. Cucunya promosi sejarah. Tapi itu penting. Jadi saya tambahkan Girijaya adalah cikal bakal kebangkitan bangsa.
Saya berbicara belum selesai ke Dokter Sutomo. Iya. Baru sampai Stovia. Jadi saya boleh dikatakan Girijaya adalah padepokan Stovia. Karena mahasiswa Stovia sudah berguru kepada Eyang Santri. Selesai, Dokter Sutomo selesai jadi dokter. Dokter Sutomo sebelum jadi dokter sudah pengen deklarasi kebangkitan bangsa. Sama Kiai Santri ditolak. Jangan dulu, selesaikan doktermu, kata Kiai Santri. Selesai jadi dokter, Dokter Sutomo deklarasi kebangkitan bangsa 1908. Dokter Sutomo menganggap Kiai Santri adalah guru besarnya beliau, guru besarnya Dokter Sutomo. Saya dapatkan informasi dari judul buku penulis Laberton, orang Belanda, penerbit Sinar Harapan. Judul buku kenang-kenangan Dokter Sutomo. Bahwa Dokter Sutomo guru besarnya kepada Kiai Santri saya dapatkan di buku itu. Jadi kalau dari buku itu bisa dijadikan acuan. Penerbit Sinar Harapan. Cari yang dibilang sama Bu Tito. Sejarah. Saya lebih mantep kalau apa istilahnya manggil Bu Tito itu Prof itu sebenarnya. Izin Prof gitu kan. Tanpa sengaja tuh kami punya buku yang sangat luar biasa langka. Saya berbicara ini baru nasionalisnya. Ya. Terus boleh saya tambah lagi? Iya Ibu. Saya masih mari. punya cuman secara buku otentik saya tidak punya. Cuman ayah saya, kakak saya bercerita. 1928 Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin datang ke Girijaya akan deklarasi Sumpah Pemuda. Butuh biaya 1.500 gulden. Kiai Santri menyumbang 1.000 gulden kepada Sumpah Pemuda. Saksinya ayah dan kakak-kakak saya. Tahun 1928 Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Iya. Jangan lupa sejarah. Sumpah Pemuda. Info dari Bu Tito. Cuma Prof saya Tito. secara otentik kami tidak punya bukunya. Usai Sumpah Pemuda, UPPKI, Usaha Panitia Persiapan Kemerdekaan RI Indonesia. Raden Mas Mr. Abdul Karim Pringgodikdo, beliau anggota Persiapan Kemerdekaan RI. Ketuanya Pak Karno dengan wakilnya Pak Hatta. Menulis buku di Girijaya. 2 Mei 39. Itu Raden Mas Mr. Abdul Karim Pringgodikdo. Beliau adalah sekretaris kabinetnya Pak Karno. Di dalam buku itu bahasa Belanda ada De Kiai Santri en Kiai Bah. De Kiai Santri en Bahman. Itu buku yang ditulis oleh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan RI. Jadi nggak tahu salah atau enggak, berlebihan atau tidak, Kiai Santri mengantar Indonesia sampai merdeka melalui muridnya. Catat. Eyang Santri ikut menghantarkan kepada pintu kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus Melalui muridnya. 1945 melalui muridnya. Iya. Muridnya menjadi pahlawan nasional. Eyang Santri atau Kanjeng Pangeran Haryo Joyokusumo ini juga harus menjadi pahlawan nasional. Karena tadi disebut Dokter Sutomo, Dokter Wahidin, Dokter Cipto Mangunkusumo, Muhammad Yamin, semuanya jadi jalan di semua baik di Jakarta maupun daerah-daerah ada nama-nama pahlawan nasional. Ini perlu pemerintah lewat presiden sekarang bisa mengusulkan dan memberi gelar pahlawan nasional Kanjeng Pangeran Haryo Joyokusumo, cucunya Prof Tito. Jangankan tingkat nasional, tingkat RT saja tidak ada yang tahu. Santri, iya, karena kami lama meninggalkan Girijaya hampir setengah abad lebih. Iya. Dan saya boleh katakan terakhir, penyiar TV RI pertama wanita itu adalah Raden Ayu Sus Salamun, cucu dari Kiai Santri. Pernah dengar Sus Salamun? Cucunya, TVRI, TV pertama ya, di Indonesia. tahun 62. Waduh. Sus Salamun dapat Raden Ayu Sus Salamun dapat anugerah Panasonic Gobel 2019. Karena sangat langka.
menginspirasi. Iya, yang jadikan Pak Karno. Pak Karno kunjungan kerja ke Mangkunegaran dengan Ibu Hartini, dibisikin oleh Muhammad Yamin, ada Girijaya, katanya gitu. Sus Salamun waktu itu jadi penyiar RRI Solo, didatangilah sama Pak Karno, Jeng besok jadi penyiar TVRI. Alhamdulillah. Dilanjut lagi nih Bu, kelihatannya masih asik. Punten nyun sewu Kanjeng Pangeran Adiyoso Hadiningrat. Saya pikir ngantuk soalnya. Kan saya nggak tahu. Asik mendengarkan sejarah. Saya kan nggak tahu. Iya. Pakai kacamata merah apa hitam. Jadi kan kelihatannya mendengarkan nggak taunya apa ngantuk. Tapi ternyata tidak ngantuk karena beliau sangat semangat sampai detik ini. Umurnya baru 68. Betul ya? 67. Oh 67, saya nambahin 1, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti umurnya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, katanya kan seperti itu. Kembali ke tadi penyiar TVRI Sus Salamun sekarang Sus masih Salamun. Sugeng, rumahnya di Tangerang. Punten mohon maaf Ibu, Iya. saya daripada yang sebelah saya kan saya nggak tahu pakai kacamata, mungkin ngantuk atau mungkin kan nggak kelihatan. Oh iya, Allah. Ternyata masih menyimak. Inilah contoh-contoh orang yang terus semangat di usianya 67, baru 67. Mungkin Iya. terakhir boleh. Iya, monggo Ibu. Saya mengutip kata-kata Dr. Sutomo di judul buku Kenang-kenangan Dr. Sutomo, mengutip kata-kata Pak Dr. Sutomo almarhum, semoga rohnya Kiai Santri menjadi bunganya bangsa Indonesia. Amin. Semoga terdengar pengharapan kita. Itu kata-kata manis sekali, cantik sekali yang diucapkan oleh Dr. Sutomo. Dr. Sutomo, inspirasinya semoga Eyang Santri Rohnya menjadi bunganya bangsa Indonesia. bunganya Amin. bangsa Indonesia. Amin ya Allah. Semoga terdengar pengharapan kita. Amin. Beliau berucap, matur nuwun sangat. Iya, tapi ini sambil asik-asik Ibu ya. Iya, saya jadi. Biar namanya ngobrol asik dengan sentuhan seni. Ngobras esnya banyak. Kanjeng Pangeran Adiyoso Hadiningrat. Di depan saya ini ada tumpeng. Kemudian biasanya kalau mengirim doa gitu kan ada tumpengnya kepada Eyang Santri atau pahlawan nasional atau Eyang kita atau leluhur kita. Nah, kalau boleh memaknai ini Eyang, Kanjeng Pangeran, ini ada tumpeng itu mempunyai makna apa ini? Sebelum saya menerangkan masalah sesaji ini, saya menyambung pembicaraan dulu tadi bahwa Eyang Santri pernah membantu juga zaman perangnya di Ponorogo, ya, Iya. Tahun 1825 sampai 1830. Iya. dengan Eyang saya Sinun Pakubono ke-6. Jadi nama saya Kanjeng Pangeran Adiyoso Hadiningrat Trah Bangun Topo Pakubono ke-6. Itu waktu dibuang ke Batu Gajah di Ambon kan, itu namanya Batu Gajah. Sampai tahun 1849 baru beliau wafat di sana. Terus diambil dipindah oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo Jenderal dibawa ke Indonesia. Itu dipindah ke makamnya ke Imogiri di Jakarta. Jadi supaya nyambung tadi, jadi cuman ada dua versi. Kalau Belanda versinya meninggalnya Eyang Pakubono ke-6 itu berlayar naik perahu ketiban layar itu. Tapi kalau versinya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo di tengkoraknya ada bekas peluru, tembakan peluru. Jadi tapi itu sejarah, silakan saja. Begitu, kita nggak perlu berdebat masalah dua sisi pandang itu. Tapi intinya bahwa Eyang Pakubono ke-6 benar membantu Pangeran Diponegoro perangnya, dan Pangeran Diponegoro diberi pusaka Eyang Pakubono ke-6 keris Sinjang Lawe. Sinjang Lawe keris. Ya,
Tapi yang kemarin dikembalikan dari Belanda kan siluman, nogo siluman, bukan sinjang lawe. Itu menyangkut eyang saya hubungan dengan eyangnya ibu itu. Sekarang pindah ke tumpeng. Sesaji. Nah ini kan banyak orang mengirimkan doa, terutama yang kita meyakini. Kita yakin dulu ya kan, Kanjeng. Kalau ngirim doa itu biasanya ada tumpeng, ya kan? Ini dipersembahkan kepada para leluhur, kemudian bisa dinikmati oleh anak cucu sebagai sebuah keberkahan. Makanya ada istilahnya ini juga dibawa ngaji, dikaji bareng-bareng. Nah, saya ingin mengkaji ini, Kanjeng Pangeran, arti tumpeng ini ya. Nanti dulu, jangan langsung ke tumpeng. Oh, belum. Sesaji dulu. Sesaji itu awal yang menciptakan sesaji adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan sesaji apa? Ada air, ada tanah, ada angin, ada api, ada hasil bumi, ada hasil air. Yang hasil bumi ada namanya polo kependem, polo kesampar, polo gemantung. Yang di dalam air dari hewan, ikan maupun yang lain-lain sampai rumput laut dan lain-lain, semua disajikan untuk kepentingan siapa? Untuk manusia. Kalau manusia tidak disajeni karo Gusti Allah, kemana? Apakah bisa hidup? Itu awal sesaji itu jangan menyahakan sono-sono. Itu Tuhan dulu yang menyajikan. Tanpa disajikan hasil bumi, hasil air tawar maupun hasil air laut, manusia mau makan apa kalau dunia itu cuma alam tandus? Jadi kita mempersembahkan kepada yang di atas dulu. Nah iya, maka tanah air itu simbol negara kita, tanah air itu. Maka ini pertama, kalau kita masuk ke sesaji itu adalah pitutur luhur. Jadi sebuah pitutur, pesan moral. Misalnya ini, pertama ini air bening ya. Air bening kalau di sana, kalau di sini namanya unjukan. Unjukan itu pertama kali, artinya munjuk atur. Jadi kalau penjenengan mertamu ke rumah saya, mesti pertama kali saya suguh unjukan. Maksudnya tuh unjuk atur apa kamu datang ke rumahku, mau matur apa, mau mengungkap apa? Tunjukkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi unjuk atur. Mengatur atur. Nah, setelah itu baru ke tumpeng. Tumpeng itu artinya tumuju pangeran. Jadi munjuk atur tumuju pangeran. Pangeran itu Gusti Allah. Jadi sering banyak orang salah kaprah kalau tumpeng itu mesti metu tambah mempeng gitu kan. Nah, kalau itu namanya humor. Iya, maksudnya keluar dari rumah kerja yang baik, gitu kan, yang gigih gitu kan. Nah. Tapi bukan masa tumpeng ini. Kalau ini kan sesaji, kalau itu kan tumpengnya wong jalanan itu. Lain. Gitu. Tumpeng ini Kanjeng. Itu tumuju ing pangeran karena munjuk atur dulu. Pertama munjuk atur tumuju ing pangeran. Nah, nasinya putih. Nasi putih itu simbol fitrah Allah. Ketika kita masih jabang bayi, itu disebut orang itu dipercaya oleh Tuhan mendapat fitrah Allah. Putih. Iya, enggak nasi putih itu nasibnya masih putih. Setelah dia tambah gede nasibnya kotor karena timbul nafsu, timbul pikiran macam-macam, jadi nasibnya kotor. Tambah dewasa lagi, setiap manusia harus bisa mengarsiteki nasibnya sendiri. Gitu. Setiap manusia di dunia manapun harus bisa mengarsiteki nasibnya sendiri. Itu tadi masalah tumpeng nasi putih itu tumuju yang pangeran. Nah, terus di sini ada macam-macam lauk. Ada ingkung, ada telur, urap, tahu, tempe. Ya. Itu semua tuh ada bahasa sastranya. Sehingga makanya dari pitutur luhur pesan moral. Jadi ada sastra cetha wadiningrat ya. Sastra cetha itu tulisan nyata, jelas,
tapi masih wadinekat, masih ada sesuatu yang tersembunyi dirahasiakan. Makanya di sini dirahasiakan, di sini ada urapnya. Urap terdiri dari satu toge atau tokolan. Tokolan itu artinya tukul saka niat, tumbuh dari niat. Nah, kemudian daun pepaya dari kata upaya, berusaha. Tukul dari niat, berusaha, upaya. Terus di situ ada daun bayem. Nah, berusaha, berupaya tadi dengan obai saro ayem, tidak kemerungsung, tidak tergesa-gesa, keburu nafsu, tidak. Jadi bayem itu obai sarwo ayem. Nah, kemudian ada daun kangkung. Kangkung itu dari kata jinangkung. Jinangkung artinya diayomi oleh para leluhur kita yang lebih dulu hidup daripada kita, yang beliau sudah dekat dengan alam ketuhanan. Di situ ada daun kenikir. Setelah niat dari pribadi, ya tadi niat ingsun, tukul niat, terus berupaya, terus obai sarwa ayem, terus jinangkung sama leluhur, terus daun kenikir, artinya ken mikir, kon mikir. Oh, jadi tidak sekedar ayam, kenikir tadi ya ikut juga. mikir. Lah berpikir, untuk berpikir, mikir apa? Itu ada namanya kacang panjang, mikir jalan panjang. Keturunannya, anak turunnya jalan panjang itu dipikirkan. Gitu. Jadi Ya, tidak terus- berpikir sesaat tapi berpikir yang panjang. Iya, itu. Terus ada singkong, daun singkong. Singkong itu dari si engkong kan kakeknya. Jadi ada yang memberi wawasan dari kakeknya kepada anak turunnya. Kamu harus begini, harus begini, harus begini, begini gitu. Oh, Jadi ada tahapan-tahapan untuk mencapai sesuatu. Jadi semua itu pakai proses. Ilmu itu kelakuannya kan dilaku, pakai proses. Ya, jadi tidak bisa instan, itu nggak bisa. Pasti kalau nekat pakai instan ya babak belur Jadi sendiri. ini tadi arti urapan yang Iya, diterjemahkan berapa? Kanjeng. Itu masih paling akhir adalah daun kemangi. Kemangi. Nah, itu kemangi dari kata wangi, artinya harum, bisa menjaga nama baik eyang-eyangnya, si engkongnya tadi, nenek, kakek nenek tadi. Misalnya Ibu Tito bisa menjaga nama baiknya eyang santri, nama baiknya dijaga dengan baik. Gitu. Nah, tadi Ada buah labunya, Ibu. Ya. Nah, Labunya ada tapi nggak ditaruh di situ. Iya, nggak oh apa-apa. iya, ada. Nah, ada. Ada. Nah, ya, buah labu itu dari kata lelabuhan. Hmm. Lelabuhan itu ada 3 arti maknanya. Pertama, lelabuhan itu artinya perjuangan. Perjuangan hidup harus ada. Kedua, pengorbanan hidup harus berani. Dari labu tadi. Iya. Terus ketiganya, pengabdian hidup itu yang penting pada keluarganya sendiri, pada keluarga besar, kepada bangsa, pada negara, kepada rakyat. Itu dibutuhkan pengabdian yang besar. Itu dari buah labu tadi yang Labuhan sesaji itu tadi. dari kata labuhan, termasuk berumah tangga itu kan saling mau mengorbankan, saling mau Mengisi. perjuangan saling mengabdi. Itu kalau dalam perkawinan juga begitu. Itu sekarang saya mau tanya, itu kan saya sudah bikin ayam ingkung. Nah, Nah, ingkung ini apa? Seperti juga ingkung itu seperti tadi, ketika kita bayi tidak bisa apa-apa, seperti ingkung itu sudah nggak bisa apa-apa. Jadi Diem. mengungkung ya. Iya, nggak bisa. Tapi setelah tua bangka pun kembali seperti ingkung, tidak bisa apa-apa. Kungkung lagi. Di Iya. dalam perut Iya, udah jadi kayak iya, ingkung, iya. kembali ke alamnya Ya, seperti kayak itu. ingkung. Nanti istilahnya kalau bahasa seninya tuh tutup kendang. Jadi lahirnya begini, akhirnya juga begitu. Oh. Gitu. Tutup kendangnya begitu. Ingkung seperti itu tadi. Sekarang ada juga telur asin. Nah, telur asin itu bahasa Indonesianya, tapi bahasa kunonya itu endok kamal. Nah, untuk kamar. Endok kamal itu dari kata amal. Jadi hidup itu harus ada amalnya. Beramal, bersedekah. Nah, makanya kalau orang membicarakan apapun harus informasinya itu lengkap, akurat,
bermanfaat itu namanya beramal. Tapi kalau informasinya separuh-separuh, nggak akurat, terus malah mengacau keadaan, hoak dan sebagainya, itu namanya ya rata tegas. Jadi beramal ilmu itu lebih penting ya, Kanjeng ya. Iya, gitu. Iya, iya. Itu juga ada timun. Nah, timun, hati sing muncer. Hati yang muncer itu artinya apa? Hati kita harus optimis terus, optimis. Seperti bunga ini. Nah, ini kan bunga 1000 bunga. Nah, makanya bangsa Indonesia harus tetap optimis karena ini ada simbolnya di negara ini namanya 1000 bunga. 1000 bunga itu namanya 1000 harapan. Masih ada 1000 harapan. Ini namanya bunga 1000 bunga. Malah kayak onde-onde. Jadi kalau onde-onde itu kan wijennya berapa di jumlah, ini sama juga menghitungnya juga. Makanya dianggap aja 1000 bunga. Jadi 1000 harapan. Jadi ini situasi sekarang adalah situasi tidak hanya negara kita sendiri, tapi seluruh negara di dunia ini diserbu namanya virus corona. Penyerbuan virus corona itu tidak seperti serbuan gelombang pantai, tetapi serbuan virus corona itu merupakan serbuan gelombang mata rantai. Nah, ini untuk memutus mata rantai ini yang sulit, karena ini serangannya gelombang mata rantai. Kok disebut mata rantai? Memang matanya ada rantainya gitu kan? Nah, negara kita di dunia ada berapa? 200 lebih. Semua kena. Simbolnya juga ada mata rantainya. Lah iya, bukan mata rantai. Siapa yang bawa ke Indonesia? Kan tidak tumbuh dari lahir dari corona, tidak lahir dari Indonesia. Yang bawa ya mata rantai tadi. Nah ya, karena serbuan gelombang mata rantai tadi. Makanya yang kita, para pendahulu kita kan doanya ya Indonesia ini dijadikan negara yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo gitu kan. Ya itu. Nah, makanya ini ada suruh, ada. Nah, makanya itu disuruh semuanya, disuruh anak turunnya bangsa Indonesia itu harus disuruh tadi, lelabuhan tadi, perjuangan, pengorbanan, pengabdian. 3 itu kuncinya. Ya. Nah, kalau suruh harus disuruh. Iya, pesuruh itu kan cuma disuruh. Jadi pimpinan itu seperti suruh juga. Iya. Presiden seperti suruh ya? Iya, disuruh rakyat untuk mimpin. Iya. Baru tahu ya Mas Joko ya. Iya, nah itu kan dong di sini ya. Betul Bu Dewi, karena ya kita bicara jujur banyak yang pemirsa yang tidak paham. Ini perlunya like, subscribe. Nah, Dewi Katayama Channel, ngobrol asik santai sentuhan seni. Dilanjut nih Kanjeng Pangeran. Tadi ada suruh ya Bu Dewi ya, Bu Tito. Nah, mohon maaf pemirsa dari Ngobras, karena memang Bu Tito ini ya harus ini ada mbako, ini kita terusin lagi nih Bu Tito. Ada mbako tembakau nggih. Nah, ini bukan disebutnya kalau di sini disebut susur. Bener ini. Ibu Dewi susur. bener, susur. Artinya apa? Disuruh menyusuri sejarah kehidupan bangsa kita. Kita itu keturunan bangsa besar, bukan keturunan bangsa pengalasan, tidak. Kita tuh bangsa yang sudah berpikir jauh depan. Udah. Kita tuh dari turunan pertapa, pujangga, baru raja. Itu jadi perjalanan prosesnya untuk mencapai tingkat raja itu dari pertapa dulu, terus jadi pujangga. Pujangga dari kata puja angga. Puja itu berdoa, angga itu badan. Jadi badan yang sudah berdoa menyerahkan diri pada Tuhan. Tuhan memberi peran pada diri kita itu apa? Tapi masih ketinggalan loh Mas Joko. Itu ada tahunya, ada tempenya loh. Nah, sebentar ini Kanjeng yang disampaikan Bu Dewi. Tadi kan ada suruh, kemudian ada susur. Kalau di Jawa itu ada gambir ya? Iya. Berarti kalau ada gambir, berarti ada Jatinegara, ada stasiun ada Senen. Jambi. Oh iya, ini Jambi. Nah. Pemirsa, Ngobras, ini Jambi. Maknanya ini, Kanjeng. Ya. Kata jam
ya jambe. Kata depan adalah jam. Jadi orang harus bisa menggunakan waktu atau sebaik-baiknya. Jam. Ya, itu jam. Itu. Maka jambe pohonnya lurus tinggi gitu. Tidak belok-belok, bengkok-bengkok, tidak. Lurus. Berarti kalau jambe pohonnya belok-belok, imannya nggak kuat. Nah, itu. Nah, mohon maaf, ini ada injet ya yang putih ya namanya. Gambir lebih. dulu. Gambir. Oh, gambir dulu. Nah, gambir itu dari kata gambaran wong urip. Jadi wong urip itu duwe gegambaran sendiri-sendiri. Tadi eyangnya Ibu Tito tadi punya gegambaran, beliaunya seorang gurunya dokter-dokter dystopia. Itu gegambarannya tadi. Gambir itu. Tahu tempe belum dibahas loh. Nah, ini tadi gambir ada injet tadi yang putih. Oh iya ini. Itu injet itu kan dari kata semua mesti menginjek. Menginjek ada landasannya, ada injakannya. Jadi apa saja dicek dulu ada injakannya enggak? Nah, gitu. Makanya ada lagunya injet semut, Nah, kalau itu. sakit jangan dilepas. Tapi ya kita perlu ngobrol asik santai penuh sentuhan seni. Ya. Nah, tadi yang mau ditanyakan Budi adalah tahu sama tempe. Iya kan ada itu. Oh, Masa iya. nggak dibahas kan kasihan. Tempe itu bahannya dari dele. Deli. Dele itu dari kata del. Kalau sudah del, artinya sudah jadi keputusan bersama, ya jangan dirubah. Oh, kalau sudah deal, Ya sudah, harus pegang komitmen itu. oh saya pikir del. Itu E-nya elektronik. Jadi kalau sudah deal jangan dirubah-rubah Iya. elektroniknya. Gelombangnya khawatir pindah. Nah, boleh. Nggak terasa loh udah 30 menit loh kita. Wah, semakin Kalau asik. tahu itu pengetahuan, jadi harus dibuka seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Kalau ikan asin nggih, Bu Ya Dewi. ikan asin. Nah, ini adalah Nempel gereh. juga tuh pengen dibahas dia sampai melotot dari tadi nungguin. Kasihan dia sudah dapat nomor antrian 54 loh. Apa itu? Gereh, Ikan gereh. asin. Oh, gereh petek. Eh, Gereh petek. Gereh petek itu. Jadi di dunia ini ada yang dianggap orang lain, itu tidak berguna. Itu bisa berguna. Sampah bisa saya gunakan. Bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan. sampah saja bisa daur ulang. Nah, karena Jadi pupuk. dengan sudut pandang positif. Positif. Kayak yang negatif dibuang namanya sampah. Nah, ini Bu Dewi Katayama atau Ibu Kanjeng Raden Ayu Dewi Wandansari. Kok ini dipakein tomat? Nah, ini punya makna apa ini Yo, Kanjeng? ayo tomat sekali lagi terakhir nih. Sebelum manusia itu ke titik akhir, Tomatan. itu tumoto dhisik uripmu, sadurunge tamat uripmu gitu loh. Tomata berarti. Tomat itu identik dengan tamat. Terakhir, tapi tumoto dulu. Tumoto. Tomato dulu. Tumoto uripmu, Tamat tutup. sadurunge tamat uripmu. Oh, jadi tatalah hidupmu sebelum ajal menjemput. Ya, sana begitu. Kira-kira. Terus ada kembang Bu Dewi namanya kembang. Itu kembang liman, 5 macam warna. Oh, iya. Yang ya tadi permintaan kan. Jadi pertama kembang liman itu pertama kantil kuning. Ya. Kantil kuning. Ada itu kantil kuningnya loh Mas Joko. Kantil kuning itu Ada. 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 Nah, Nah, biar pemirsa ngobras tahu ini namanya kantil. Kantil kuning. Kantil itu kalau bahasa Indonesia lengket. Maka yang megang ini lengket pasti karena Kantil basah. terus. Nah, ya. Kantil kuning itu dari kata kanti wening. Jadi harus keheningan. artinya Dimulai ditata, dari dengan keheningan. hening. Menghilangkan hal-hal yang negatif di pikiran, di perasaan, di kemauan. Harus kanti wening. Terus kemudian kantil putih. Ada. Oh, ada kantil Ada. putih, Saudara. Ada. Yang kedua. Ya. Wah, ternyata kandil putihnya ngumpet. Dia orangnya malu. Apa jenis kembangnya malu? Kandil putih. Ya, ada Kanjeng. Wah, ada kandil kuning, ada kandil putih. Ya. Jangan
dipakai malam Jumat Kliwon. Nanti dikira Dracula ya. Ini kandil putih. Artinya apa ini Kanjeng? Setelah kanthi wening harus kanthi suci. Putih itu simbol kesucian. Seperti nasi putih. Ya, makanya kalau sudah pakai niat yang wening, kanthi wening, kanthi kesucian, suci tadi itu. Terus bunga mawar. Nah, ternyata ini ada mawar merah. Sekuntum mawar merah, katanya seperti itu. Artinya apa ini Kanjeng? Mawar ini Kanjeng? Mawarno-warno kehidupan ing alam dunia. Aneka warna kehidupan di alam dunia. Atau aneka warna. Makanya zaman Mojopahit Mahapati Gajah Mada menciptakan Bhinneka Tunggal Ika, itu supaya yang mana neka-neka berbeda-beda tapi tetap satu. Itu mawarno kehidupan. Kemudian ada daun kenongo. Ya, kandil kuning, kandil putih, mawar, kenongo. Pemirsa ngobrol asik dengan sentuhan seni, ini namanya kenongo. Artinya, kenongo. Artinya kenongono. Artinya ada batasan-batasan. Kita tuh harus sadar diri. Artinya sejauh mana hak dan wewenang saya, melampaui enggak hak wewenang mereka. Jadi kita harus toleransi hak asasi manusia, itu harus kita hormati bersama. Kenongono, artinya dikenongi itu diwadahi sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai kenongo itu menjadikan orang merasa sakit hati, tapi harus saling menghormati. Iya. Maka dasar terakhir adalah bunga melati. Ya. Ada Kanjeng melatinya ternyata banyak dan seger-seger seperti Bu Dewi Katayama. Ini melati. Tadi setelah kenongo tadi artinya mewadahi hak, ya, hak dan wewenang kita itu sudah kita wadahi sendiri-sendiri. Melati dari kata mulat ati. Maka terakhir adalah manusia sebelum keluar rumah harus eling lan waspodo. Waskita wicaksana sugih tepo seliro. Jadi eling lan waspada itu ingat dan selalu waspada. Waskita wicaksana artinya teliti, tajam kepekaannya. Waskita. Wicaksana itu disampaikan dengan enak, tidak menyinggung perasaan orang lain. Menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, kira-kira begitu ya. Maka terakhir tepo slira tadi. Ojo seneng deksya marang ing sapodo-podo. Jangan deksya itu meremehkan, melecehkan, menghina, memfitnah. Kalau sekarang membuli ya kan. Ya, itulah bahasa-bahasa itu. Nampaknya Kanjeng Pangeran terakhir ini. Ini dupo. Nah, terakhir adalah dupo. Tadi diawali dengan unjukan artinya unjuk atur. Dupo itu dumateng pangeran. Nanti unjuk aturnya dumateng pangeran. Dupo dumateng pangeran. Jadi kalau ada orang ngomong, wah tuh orang bikin sesaji untuk game atau untuk setan gini. Wah lah kalau itu sumonggo, kalau gitu bikin aja WC umum untuk jin setan gitu. Oh iya. Ya, kalau jin setan makan sesaji kan masih dia harus buang kotorannya juga. Jadi ya suruh orang yang ngomong gitu suruh bikin toilet untuk umum jin setan. Nah ini sebelum kita ke episode berikutnya, episodenya ini banyak yang subscribe ini, yang nge-like ini Kanjeng. Sebelum berikutnya adalah ini kan banyak sesaji-sesaji yang kadang-kadang orang yang tidak paham. Sesaji terus dibuang di perempatan, ada telur ayam kampungnya, ada rokok kreteknya. Ini kan banyak orang yang tidak paham. Ini sebenarnya menyajikan kepada siapa ini? Enggak gini. Itu sebelum
dari sesaji itu Tadi ada arti-artinya semua. ya juga ada artinya. Di samping Maknanya, itu maksudnya. dari mana sesaji? Atau itu dibikin dari rumah, atau sesaji itu tadi misalnya ya dari upacara pengantenan. Itu kan ada gembar mayang, ada ini, terus dibuang ke perapatan. Maksudnya adalah setelah kamu membangun sebuah rumah tangga, berarti kamu sudah lepas dari urusan orang tua. Berani keluar rumah. Nah, berarti kamu membangun Rumah tangga. harus tidak hanya dengan satu pemikiran, tapi ada sudut pandang yang lain yang akan menyempurnakan mahligai kehormatan rumah tanggamu. Jadi ada biasanya dijuang ke perapatan itu. Jadi nek golek rezeki rasa ngalor ya ngidul, nek rasa ngidul ya ngetan, nek rasa ngetan ya ngalon gitu. Jadi jangan hanya mudah putus asa, nggak boleh mudah putus asa. Jadi simbol perapatan itu simbol ojo mudah putus asa. Di perapatan tadi. Nampaknya Kanjeng Pangeran semakin asik. Mungkin kalau kita ngobrol sesaji tumpengan ini tidak akan habis. Episode yang mungkin berjuta-juta YouTube. Nah, terima kasih atas kebersamaannya Kanjeng Pangeran Abiyosok Hadiningrat. Matur sembah nuwun Ibu Profesor Raden Ayu Hajah Tito Ahdiati. Saya lebih memanggil Prof karena beliau tahu sejarah. Banyak orang yang tidak tahu apa-apa tapi gelarnya Prof, Doktor Honoris Causa. Seperti saya, gelarnya adalah gelar tiker tidur. Kembali lagi ya, nih. Oh, terakhir ini ya. Kembang 1000 bunga. 1000 bunga. Artinya simbol 1000 harapan. Jadi bangsa Indonesia tetap optimis. Syarat seluruh pemirsa Indonesia. Indonesia tetap optimis. Dan di sebelah saya yang punya Dewi Katayama Channel atau Ibu Kanjeng Raden Ayu Dewi Wandansari. Tonton terus acara Ngobras, ngobrol asik bareng dengan sentuhan seni. S-nya yang banyak, Ngobras. Nah, demikian, terima kasih Kanjeng Pangeran, terima kasih Ibu Prof Tito, terima kasih Ibu Dewi Katayama, dan terima kasih kebersamaan sama. Terus like, subscribe, share sebanyak-banyak. Salam NKRI. Wah, salam NKRI. Emasnya 4 kilo di topi ya. Oke, sampai ketemu di channel tayangan berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih dan rahayu, rahayu, rahayu.